Selamat sore, kawan cerita. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ignas Hariman dalam program Asik Siniar Kenali Perubahan Pasca Limbah. Jadi sore hari ini kita kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa, yaitu dua asesor, Ibu Dara dan Pak Abrar. Jadi assessment center itu bicara tentang apa sih, Bu Dara? Oke, kita langsung nih ya, kita langsung bicara assessment center. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ignas, kita sudah diundang ke podcast ini. Jadi hari ini mungkin kita diundang untuk banyak membahas tentang assessment center yang mungkin banyak orang belum tahu ya, Bang Ignas. Jadi mungkin banyak selama ini orang yang masih salah berpikir tentang assessment center itu mungkin dipikir seperti sebuah tempat gitu ya, mungkin seperti kayak sport center, musik center. Nah itu sebenarnya mungkin pemahaman yang kurang tepat ya Bang Ignas. Jadi sebetulnya assessment center itu sendiri merupakan sebuah metode. Jadi metode penilaian untuk menilai kompetensi khususnya manajerial dan sosiokultural dengan menjunjung beberapa prinsip nih Bang Ignas gitu ya. Jadi dia prinsip utamanya itu dia dilakukan dengan multi tools. Yang pertama jadi kita menggunakan beberapa alat ukur di dalamnya dan juga multi method. Jadi menggunakan beberapa metode dan dilakukan juga dengan multi asesor. Jadi penilaian itu bukan person by person saja. Jadi satu orang itu bisa dinilai oleh beberapa orang asesor. Itu sih prinsip utamanya dari assessment center itu. Mungkin itu. Jadi begitu penting ya assessment center ini, dan untuk karir serta organisasi itu apa sih kegunaannya? Untuk karir serta organisasi. Ya, jadi pastinya ya kehadiran assessment center ini pastinya harus membawa dampak positif ya Bang Ignas untuk karir maupun organisasi. Mungkin dari sisi karir pegawai, seperti kita tahu saat ini peraturan dari Menpan ataupun BKN itu sudah mempersyaratkan bahwa seseorang yang ingin untuk meningkatkan karirnya atau untuk naik jabatan itu perlu untuk kita lakukan assessment center gitu. Untuk apa? Pastinya untuk memastikan apakah jabatan yang akan diduduki oleh seseorang itu fit nggak dengan kualitas yang ada atau kompetensi kualifikasi yang ada di dalam dirinya sendiri gitu ya. Jadi assessment center digunakan untuk melihat job fit itu gitu, kesesuaian antara seseorang dengan jabatan yang akan dia duduki. Itu yang pertama mungkin dari sisi karir pegawai ya Bang Ines. Kemudian kalau dari sisi organisasinya, tentunya kan kita BPS juga ingin ya memastikan bahwa semua pegawai itu memiliki talenta atau kemampuan yang optimal gitu ya, sehingga dia bisa memberikan kinerja maksimalnya untuk organisasi. Nah, itu gimana caranya? Nah, tentunya assessment center ini dibuat untuk bisa memetakan gitu ya, kompetensi masing-masing pegawai gitu. Jadi kan mungkin antara satu pegawai dengan pegawai lainnya itu beda-beda ya, di mana kelebihannya, di mana dia lebih cocok untuk bekerja di bagian apa gitu. Nah, seperti itu kita petakan assessment center ini salah satu fungsinya juga untuk memetakan kemampuan pegawai tadi supaya bisa nih kalau misalnya si A ini mungkin kurang dalam hal apa, nah itu kita bisa mungkin nanti mengarahkannya untuk mengikuti pelatihan apa seperti itu. Nah begitu juga sebaliknya kalau si yang bersangkutan ini lebih dalam hal apa, nah itu bisa kita kembangkan untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu, atau mungkin kita promosikan untuk jabatan-jabatan yang strategis seperti jabatan struktural dan lain sebagainya. Mungkin itu gambaran singkatnya. Iya. Bang Ignas, atau ada yang mau ditambahkan Mas Abrar? Baik, terima kasih Bu Dara. Izin menambahkan tempatnya sendiri, kami sudah ada unit assessment center itu di BPS RI di gedung 1 lantai 8. Saat ini kita memiliki 11 orang fungsional asesor. Semoga kedepannya kita juga semakin bertambah ya Bu Dara. Ya. Semoga banyak terutama yang psikologi dari daerah juga
ingin bergabung bersama kami di Assessment Center seperti itu. Sedangkan juga di sana kita sudah ada ruang wawancara individu, ada ruang LGD dan ruang observasi juga sudah ada, dan juga ada CAT seperti itu yang didukung oleh Direktorat SIS. Jadi dari tempatnya juga kita udah ada nih Bang Ignas. Jadi kalau tadi saya bahas assessment center itu bukanlah sebuah tempatnya kita sebenarnya sudah punya nih di BPS Pusat, namanya Puspemkom, Pusat Penilaian Kompetensi, seperti itu. Jadi luar biasa ya, semua struktur untuk assessment center ini sudah dilengkapi oleh BPS. Jadi hubungannya assessment center ini dengan merit system ataupun manajemen talenta itu apa itu kira-kira, Bu Dara? Merit system dengan manajemen talenta ya. Mungkin seperti ini kan kita sudah sering ya mendengar tentang merit system ya. Secara umum kan merit system itu intinya bagaimana kita bisa melakukan bentuk pengelolaan pegawai gitu ya, atau manajemen ASN yang didasarkan pada apa gitu. Didasarkan tentunya pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerjanya. Nah, itu sejalan nih dengan adanya assessment center. Pastinya kita melihat gitu ya, kita kan tadi untuk memotret kompetensi seseorang itu. Memotret kompetensi seseorang apakah sesuai dengan tadilah tugas-tugas atau jabatan yang akan didudukinya. Nah, jadi begitu juga dengan manajemen talenta yang seperti saya jelaskan di awal tadi, Bang Ignas, bahwa kalau manajemen talenta kan intinya kita ingin mencari kandidat-kandidat terbaik ya untuk kita bisa promosikan atau kita kita kelola karirnya ke depan. Nah, itu tentunya membutuhkan assessment center dalam mewujudkannya gitu. Jadi intinya kehadiran assessment center ini bisa menyokong dari pelaksanaan sistem merit dan juga manajemen talenta. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Mas Abra? Iya. Selain itu juga assessment center kita juga sudah terakreditasi pada tanggal 22 Desember tahun 2022 kemarin. Jadi kita sudah berakreditasi B. Ini artinya apa? Kita sudah berhak mengakses untuk level media dan administrator. Seperti itu, Bang Ignas. Iya, jadi selain kesiapan infrastruktur, struktur, dan juga bahwa legalitas assessment center itu sudah terakreditasi ya, Bu Dara. Benar. Iya. Nah, idealnya untuk assessment itu berapa lama sih waktu yang diperlukan? Siapa nih? Oke, saya coba ya. Kalau bicara soal waktu ya, idealnya sebetulnya dari secara aturan itu assessment center itu bisa dilakukan atau diulangi terhadap setiap orang itu setidaknya 3 tahun sekali, Pak Ignas. Nah, Ignas, jadi kenapa seseorang itu harus diakses ulang 3 tahun sekali ya? Karena di dalam kurun waktu 3 tahun itu seseorang kan pasti ada pembelajarannya ya, ada peningkatan kompetensi, banyak hal yang dilaluinya di dalam, ada pengayaan tugas yang diberikan mungkin oleh atasan, ada juga info-info yang dicarinya secara mandiri di luar. Nah, itu tentunya kan bisa memperkaya wawasan atau menambah kompetensi yang dimiliki oleh dirinya pribadi. Jadi itu idealnya sih 3 tahun gitu ya, dan itu tapi bisa juga sih sebenarnya dilakukan sebelum seseorang itu 3 tahun nih. Contohnya seperti apa? Misalnya ada seorang pegawai gitu ya, seorang pegawai yang kita lihat kinerjanya itu bermasalah atau kurang maksimal gitu ya, berdasarkan hasil evaluasi atasannya begitu, Bang Ignas. Nah, ini orang tersebut nih sebenarnya mungkin akan diberikan sebuah treatment khusus ya, seperti contohnya coaching seperti itu ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini misalkan belum mencapai 3 tahun pun, asesmen itu bisa dilakukan untuk melihat progres hasil treatment yang sudah dilakukan tadi gitu. Jadi apakah coaching yang diberikan itu membawa dampak positif atau enggak, membawa perubahan perilaku atau tidak kepada seseorang itu, maka asesmen bisa dilakukan di bawah jangka waktu tersebut. Namun ya kembali lagi, apakah BPS sendiri sudah melakukan itu per 3 tahun gitu ya.
Nah itu kembali lagi mungkin banyak hal ya yang mempengaruhi ya dari sisi SDM juga kita seperti tadi sudah dijelaskan Mas Abrar, jumlah asesor masih 11 orang ya Mas ya. Untuk 11 orang dari pegawai BPS kita 17.000. mungkin 17.000 pegawai di seluruh Indonesia gitu dan asesor ini kan juga tersebar ya di seluruh Indonesia, tidak berkumpul di instansi pusat gitu. Jadi tenaga untuk mengakses itu juga masih tercukup minim gitu ya, dan juga untuk saat ini mungkin memang hanya diwajibkan untuk jabatan-jabatan pimpinan tinggi pratama ke atas. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga itu nanti ke depannya akan dilakukan secara berkala untuk jabatan-jabatan lainnya seperti itu, Bang Ines. Ya, itulah harapan kita supaya mungkin ke depannya kalau tenaga asesornya sudah lebih banyak, fasilitasnya juga lebih mumpuni, proses asesmennya juga bisa dilakukan secara lebih berkala dan lebih rutin mungkin. Iya. Itu, Bang Ines. Jadi akan banyak kualitas SDM BPS yang menduduki jabatan strategis ya. Iya, pada akhirnya. betul. Nah, jadi untuk Puspenkom sendiri apa sih yang sudah dilakukan Pak Abrar? Iya, baik Bang Ignas. Selama ini kita sudah ada sekitar 17 provinsi yang sudah kita lakukan seleksi administrator. Begitu juga dengan jabatan fungsional. Kita saat ini sudah melakukan sesuai dengan prasyarat ya dari kementerian lembaga untuk menduduki jabatan fungsional tertentu seperti auditor, APK, APBN, itu mensyaratkan adanya hasil dari assessment center itu sendiri. Jadi ke depan juga banyak nih daftar antrian kita, PR kita banyak Mbak Dara. Jadi semoga semakin banyak lagi asesor-asesor yang bergabung dengan kami, dan harapan kita bersama juga ke depan asesor BPS lebih maju lagi. Iya, luar biasa.